Baik, Oke, baik. Kita mulai kuliah kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa ketemu lagi ya di kuliah kita di Zoom meeting ini. Hari ini insya Allah kita melanjutkan materi manajemen biaya kita yang kalau secara jadwal sudah masuk di pertemuan ketiga. Insya Allah. Materi sebagaimana biasanya sudah saya kirimkan di grup. Ya. Absensi sudah saya buka, silakan absen. Insya Allah kita akan coba bahas beberapa hal terkait dengan konseptual sebenarnya ya, kalau menurut saya. Konseptual yang akan kita gunakan untuk membuat informasi di manajemen biaya. Oke, kita coba lihat materinya. Silakan kalau mau dilihat di laptop sini atau mungkin bisa buka sendiri di materi yang sudah di-share di grup tadi. Oke, berbicara tentang konseptualnya, ya, karena kemarin kita masih bicara di definisi dan klasifikasi ya. Sekarang kita coba lihat konsep-konsep yang nanti akan kita pakai. Nah, kalau kita bicara tentang konsep, artinya kita akan bicara terkait model. Ya, model yang nanti bisa kita pakai kalau misalkan harus membuat informasi berdasarkan manajemen biaya. Nah, sebelum kita masuk ke sana, nanti kita harus paham dulu sih sebenarnya apa yang di pengertian awal kemarin, bahwa manajemen biaya itu apa tujuannya. Ya, sehingga segala sesuatu yang harus kita lakukan jangan sampai melupakan tujuan. Kadang karena tujuan itu sudah kita setel otomatis di dalam cara berpikir kita. Tapi kita lupa, seringkali kita terkontaminasi oleh beberapa aspek yang lain yang bisa saja dapat mengaburkan tujuan itu sendiri. Ya memang kita masih ingat tujuannya ke sana, tetapi kadang kita terkaburkan oleh beberapa ya persepsi atau mungkin beberapa kondisi yang kita lalui. Ya. Oleh karena itu, setiap kali kita akan membuat informasi, diingat kembali tujuannya itu tadi untuk apa. Nah, kalau kita coba lihat atau kita coba ingat dari apa yang sudah kita bahas 2 pertemuan sebelumnya, ketika kita bicara tentang manajemen biaya itu tujuannya tetap memberikan informasi. Kata kunci yang paling utama itu, memberikan informasi. Nah, memberikan informasi terkait dengan apa? Terkait dengan data, pergerakan, atau fluktuasi, atau bisa juga dikatakan alokasi dari beban atau biaya yang disepakati di dalam laporan keuangan. Nah, karena apa? Karena kalau nanti kita hanya melihat informasi beban atau biaya itu dalam laporan keuangan, dalam hal ini adalah laporan akuntansi keuangan, ya, maka di situ hanya muncul akumulasi nilai jumlah. Misalkan muncul beban atau biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya BOP, biaya operasional rutin. Nah, itu kan munculnya hanya pada masing-masing arah dari penggunaan biayanya saja. Ya kan? Tetapi kita tidak bisa mencoba mencermati. Misalkan munculnya biaya tenaga kerja sebesar itu tadi, itu bagaimana penggunaannya? Bagaimana alokasinya? Apakah di situ sudah ada kendali atau belum? Karena kita tidak bisa melihat adanya kendali ataupun tidak di dalam akuntansi keuangan. Nah, oleh karena itu, maka butuh informasi pendukung, informasi tambahan. Kalau pihak yang membaca informasi itu tidak ada kompetensinya dengan pengambilan keputusan dalam pengendalian, ya mungkin tidak perlu.
Tetapi kita harus tahu bahwa informasi terkait dengan manajemen biaya ini difungsikan untuk pihak yang memang punya tugas melakukan pengendalian biaya. Nah, karena apa? Karena dalam pengendalian itu, informasi yang ditangkap terkait dengan perputaran biaya kan harus detail, harus runtut. Ya. Karena kalau nanti ada informasi yang tidak diketahui atau tidak dipahami, bisa jadi arah keputusan yang diambil nanti ya tidak sesuai. Karena asumsinya seorang pengambil keputusan itu pasti harus bisa memberikan pandangan terkait dengan bagaimana biaya-biaya itu dikelola. Nah, seperti itu. Kita memposisikan di mana? Ya sementara kita memposisikan di penyedia informasi. Ya jangan terlalu tinggi dulu lah. Kita jangan memposisikan sebagai pengambilan keputusan. Belum sampai ke sana. Hanya sebagai penyedia informasi. Nanti ketika kalian itu sudah memahami kinerja teknis sebagai penyedia informasi, maka dengan sendirinya kalian akan mempunyai cara berpikir untuk membuat suatu keputusan. Makanya kenapa kok yang namanya pimpinan itu harus dibentuk dari bawah, ya karena biar berpengalaman dulu untuk melihat situasi-situasi yang ada di bawah, sehingga ketika nanti ada di atas itu ngerti bagaimana cara menyikapi masalah yang ada di bawah. Nah, di sini yang harus kita pahami dulu sebagai orientasi atau tujuan. Nah, oleh karena itulah maka kita kemudian memecah itu menjadi beberapa klasifikasi yang kemarin sudah kita bahas, dan saat ini kita melihatnya dari sisi konsep. Ya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa yang namanya konsep itu adalah model atau pola yang nanti kita akan gunakan untuk memahami bagaimana manajemen biaya itu. Pada prinsipnya ada 5 ya, konsep dasar dalam manajemen biaya itu. Nanti kita akan bahas satu persatu 5 konsep ini dalam pertemuan kita hari ini ya. Yang pertama, sistem framework ya, sebuah kerangka berpikir dari rangkaian sistematika. Sistematika yang mana? Ya, sistematika dalam penyajian informasi biaya. Nah, jadi nanti kita akan coba lihat bagaimana mekanisme sistemnya. Kemudian sebagai cost statement, ya, pembebanan biaya. Sehingga nanti di sini kita harus mempunyai mekanisme yang tepat untuk pembebanan biaya. Ya. Bagaimana nanti? Nah, ada beberapa model. Ada direct tracing, ada driver tracing, and allocation. Ya, direct tracing berarti kan melakukan pembebanan langsung. Driver tracing berarti nanti ada pos yang dipakai sebagai pembebanannya. Allocation berarti melakukan alokasi yang jelas terhadap kebutuhan biaya. Nah, tapi itu semua harus melihat kondisi dari kinerja keuangan, kinerja biaya yang dialokasikan pada masing-masing fungsi. Ya, jadi tidak bisa kemudian sakar PD, nggak bisa. Yang namanya menggunakan metode itu harus melihat situasional yang ada. Kemudian yang ketiga, nanti kita akan bahas terkait dengan jenis perusahaan yang menggunakan pembebanan biayanya tadi. Ada perusahaan yang memang manufaktur, ya, jadi alokasinya untuk building produk. Nah, tapi ada juga perusahaan yang sifatnya adalah service, jasa. Ya. Nah, alokasinya nanti juga beda, modelnya juga beda, apalagi polanya nanti beda. Nah, sehingga nanti kita akan coba lihat bagaimana itu. Yang keempat adalah external financial statement. Jadi bisa saja nanti di dalam informasi yang kita susun, itu harus bersinkronisasi dengan data lain di luar dari pembebanan biaya itu sendiri. Nah, sehingga nanti kita harus tahu data itu seperti apa. Kemudian nanti masuknya ke informasi itu dalam bentuk seperti apa. Nah, sehingga nanti akan muncul sebuah
cost management system. Ya. Jadi sistem manajemen biayanya menjadi kayak apa? Endingnya seperti itu. Ini yang akan kita bahas dalam pertemuan kita hari ini. Oke, kita mulai dari yang pertama. A system framework. Ya, jadi menjadi sebuah kerangka sistem. Ya. Seseorang ketika mau melakukan suatu aktivitas, baik secara langsung ataupun tidak langsung, di dalam pikirannya itu pasti sudah membuat sebuah perencanaan. Pasti. Apalagi semakin tinggi jenjang pendidikannya, semakin berpengalaman orangnya, ya, artinya cara berpikirnya juga semakin tertata rapi. Nah, apalagi kalian semua yang memang notabene adalah mahasiswa akuntansi yang tentunya cara berpikir ekonomis itu pasti sudah dimiliki. Gitu ya. Cara berpikir ekonomis berarti apa? Ya menggunakan prinsip-prinsip ekonomi. Nah, sehingga di sini paling tidak kita sudah mulai membangun sebuah kerangka. Ya cuman kerangka itu hanya ada di imajinasi kita sendiri atau tertuang dalam sebuah tulisan atau terrealisasi by step gitu ya, one by one. Nah, itu kita yang menentukan. Gitu ya. Tapi yang jelas, segala sesuatu di dalam sebuah kegiatan harus mempunyai sebuah framework, ya, kerangka berpikir. Nah, sama dengan manajemen biaya. Sebuah framework yang paling sederhana itu cuma ada input, proses, dan output. Ya. Hanya 3 itu. Tetapi sekarang, kalau saran saya lebih baik ditambahin lagi 1 setelah output, yaitu outcome. Capaian. Ya, sampai di situ dulu aja untuk periodisasi era saat ini. Ya. Nah, kalau kita bicara input, itu apa? Ya kejadian inputnya. Kan? Jadi ada sebuah kejadian tentang perputaran dana dalam aktivitas biaya. Karena kita bicara tentang pengendalian biaya. Nah, aktivitas-aktivitas biaya-biaya yang terjadi itu tentunya ada beberapa aspek yang perlu kita tindak lanjuti. Yang pertama adalah efektivitas, efisiensi. Nah, sudahkah nanti terjadi efektivitas, efisiensi? Kalau sudah, didasari dari sebuah kriteria gitu, dia masuk kategori efektif atau tidak, efisien atau tidak. Nah, ketika misalkan efektivitas dan efisiensi itu tidak tercapai atau belum tercapai, berarti kan ada permasalahan di dalam pengelolaan biaya itu. Ya, kalau sudah baik-baik saja mungkin ya sudahlah. Ya, kita tidak terlalu banyak intervensi di situ. Tetapi ketika misalkan ada permasalahan, skala efektivitasnya masih rendah, efisiensinya apalagi, maka kita perlu cek. Apa yang perlu dicek? Ya modelnya, jangan-jangan kerangka dalam alokasinya kita masih belum konsisten. Jangan-jangan tidak stabil, atau jangan-jangan tidak punya malahan. Sak sire sing mengendalikan. Nah itu kan repot, nanti kalau beda orang nanti beda karakter. Nah itu nggak boleh. Jadi harus ada suatu kerangka yang standar. Siapapun nanti yang mengendalikan, ya polanya sama. Nah, caranya gimana kalau begitu? Ya sudah, kita coba telusuri kalau begitu di modelnya ini. Kalau model ini nanti ada semuanya, jadi kita tinggal menata progresnya saja. Karena modelnya sudah ada, tinggal dirapikan. Mungkin ada masalah di mana, perbaiki, begitu. Tapi kalau modelnya aja nggak ada, artinya nggak terbentuk suatu pola, berarti harus dibuat. Ya, standarnya seperti ini aja. Ada input, ada proses, ada output. Nah, nanti siapa masing-masing? Nah, ini. Kita tadi baru sampai input, yaitu economic of event. Nah, kemudian di economic event itu, di kejadian-kejadian ekonomi itu, prosesnya seperti apa dalam mencatat atau mengalokasikan pembebanan biaya. Ada collecting, ada classifying, ada summarizing, ada analyzing, ada managing, itu pasti itu ya. Kita kumpulkan data-datanya, kemudian kita buat rekapitulasinya, kemudian kita kelompok-kelompokkan sesuai dengan apa yang menjadi pola dalam pembebanan biaya itu.
Ya, nanti beda pola, beda cara mengelompokkan ya. Kemudian summarizing, kita resume lah, kita simpulkan menjadi suatu informasi yang baku terkait dengan proses yang terjadi. Kemudian informasi itu kita analyze, ya. Analyze itu bisa juga pakai alat, bisa juga hanya pakai konsistensi kesesuaian antara apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi, itu aja. Monggo, kalau yang ini free ya, bebas. Dan yang terakhir adalah managing, mengendalikannya. Ya. Terus bagaimana cara? Sudah ada enggak pengendalian? Siapa yang melakukan? Nah, itu di dalam sebuah kelompok proses. Itu kita cek. Kalau memang belum ada, ya harus kita tentukan. Managingnya enggak ada tuh, sopo sing bagian ini orang yang sing ngelola, bagian ini orang yang sementara sing ngelola sopo tersentral di sini. Nah ini tersentral masih cukup enggak? Ternyata tersentral itu malah kacau. Kenapa? Ya karena koordinasi ke bawahnya itu buruk. Nah, ya berarti di sini harus kita taruh pihak yang memang mengelola. Nah, begitu. Jadi ada alasan atau reason yang jelas ketika kita menaruh orang di situ. Dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah kondisi ketika kita harus menentukan proses. Nah, kemudian dari proses-proses tersebut harus menghasilkan suatu output. Ojo kok kokian gayan tetapi orang yang hasilnya gitu ya. Itu nyambut gaya tapi mbuh oleh opo. Nggak bisa. Jadi outputnya harus dicari. Apa yang menjadi output? Pertama yang jelas harus ada report. Laporan endi. Nah, loh Pak, kan belum ada bentuknya. Iya laporan sak sire, sak bentuk-bentuknya. Yang penting sudah melaporkan adanya input dan proses. Untuk awalnya begitu. Jadi kita memang nggak bisa menuntut di awal itu sempurna, nggak bisa ya. Tetapi kalau memang sudah ada, kita cari kelemahannya, kekurangannya, keterbatasannya, kemudian kita perbaiki satu persatu. Sehingga akhirnya report-report secara general itu nanti bisa menjadi spesial. Nah, jadi kita khususkan, ini loh aku pengen biaya produksi. Nah, jadi bisa muncul informasi biaya produksi. Tenaga kerja, bisa muncul tenaga kerja. Nah, begitu. Itu yang disebut dengan special report. Karena memang orientasi dasar dari sebuah pembebanan biaya itu kan muncul report yang spesifik. Ya spesifik terkait dengan alokasinya saja. Kemudian yang berikutnya ada financial statement, itu pasti ya, laporan keuangan itu pasti. Ya. Nah, ini nanti kolaborasinya dengan bagian accounting. Nah, budget, penganggaran, nah, jelas. Karena budget itu merupakan sebuah panduan atau pedoman ya, ketika melakukan aktivitas. Sehingga nanti realisasinya bisa kita pakai untuk melihat keterserapan anggaran, efektivitas kinerja, dan seterusnya. Ya. Dan akan lebih baik lagi kalau ada performance report. Jadi laporan keuangan terkait dengan kinerja seluruh unit yang ada di dalam proses tersebut, ya, yang mana bisa mencerminkan kondisi aktivitas yang terjadi dalam satu periode. Ya. Itu disebut performance report. Ya, performance itu kinerja. Jadi laporan terkait dengan kinerjanya. Nah, itu outputnya. Output itu nanti siapa yang pakai? Nah, ya pengguna atau usernya. Ya usernya siapa? Kalau usernya itu perorangan, ya pimpinan misalkan perorangan, ya berarti pimpinan itu. Kalau usernya itu adalah investor, ya seluruh investor. Nah, kemudian nanti hasil dari informasi yang ada di output tadi, disinilah tujuan utamanya, yaitu membuat keputusan. Nah, keputusan tentang apa? Ya keputusan terkait dengan bagaimana economic event-nya itu nanti bisa lebih dikembangkan lagi. Nah, jadi seperti karena memang inputannya kan dari economic event. Kalau nggak ada event, ya nggak ada proses kan gitu. Nah, oleh karena itu ya eventnya yang nanti harus kita perbesar, di jumlahnya lebih banyak, kemudian prosesnya nanti yang lebih efektif dan efisien. Nah, dan seterusnya. Dia berputar-putar terus. Karena apa? Karena dalam satu periode itu sistem framework itu menjadi bingkai, ya, menjadi bingkai supaya kinerja atau aktivitas operasional yang terjadi itu ada panduannya. Orang kok apa jare sesuk ngono ya, nggak bisa.
Ya, harus ada kerangka besarnya dulu selama periode ini apa yang mau dilakukan. Nah, nanti apa yang mau dilakukan itu kita breakdown lagi menjadi beberapa aktivitas-aktivitas kecil yang bisa mendukung aktivitas utama. Nah, disinilah framework. Nah, oleh karena itu, maka nanti posisi dari laporan ya itu menjadi dominan. Kenapa? Karena semua yang ada di dalam framework ini mengandalkan laporan tersebut. Karena tidak semua orang itu terlibat langsung di dalam operasionalnya. Nah, laporan itu yang seharusnya tercapai adalah sebuah sistem informasi. Baik sistem informasi yang keuangan maupun sistem informasi yang manajemen biaya. Nah, informasi keduanya itulah nanti yang akan jadi kolaborasi seperti yang tadi saya katakan akan membentuk sebuah performance report ya. Performance report tujuannya untuk apa? Ya kalau untuk manajemen biaya tujuannya ya untuk pengendalian. Ya, pengendalian operasional dan mencoba melihat bagaimana mekanisme laporan dalam akuntansi biayanya. Nah, disinilah yang akan menjadi orientasi di dalam manajemen biaya. Nah, itu yang pertama. Nanti kalau ada yang belum paham, monggo ya silakan ditanyakan, tidak apa-apa. Yang kedua adalah terkait dengan pembebanan biayanya, cost cycle. Apa itu pembebanan biaya itu? Pembebanan biaya itu merupakan alokasi dari anggaran biaya untuk satu kegiatan ke dalam sebuah aktivitas yang terjadi di dalam operasional usaha tersebut. Contohnya kalau kalian itu kuliah nih ya, kan ada nih biaya UKT gitu ya. Nah, gimana cara pembebanan biaya UKT-nya? Nah, makanya tadi ada 3 ya, direct tracing, driver tracing, and collect allocation. Ya. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana biaya untuk kuliah katakanlah 5 juta per semester itu nanti diarahkan ya, dibebankan. Nah, yang jelas pembebanan itu nanti harus kita hitung periodisasinya. Kayak tadi SPP 1 semester, ya UKT 1 semester. Nah, itu satu periodenya. Tetapi kalau di dalam unit usaha biasanya periodisasinya kan akuntansi, ya. Sehingga nanti satu periodenya adalah periode tahun takwim. Ya, rata-rata begitu. Katakanlah ini mulai 13 sampai 14 ya. Itu satu tahun takwim. Nah, di dalam satu tahun takwim itu nanti akan muncul apa? Ya akan muncul cost di awal. Ya. Kalau kalian masih ingat, cost dan expense itu beda. Cost biaya, expense beban. Ketika kita mengatakan cost, itu artinya segala sesuatu itu masih dalam tahap perencanaan alokasinya itu. Oh ini untuk biaya ini, untuk biaya ini, untuk biaya. Tapi itu belum terjadi semua. Sehingga rata-rata pembebanan biaya itu ada di awal periode. Lebih cocoknya itu dipakai untuk anggaran, maka muncul anggaran biaya. Ya, karena masih di awal periode. Nah kemudian ketika itu nanti digunakan, maka akan berubah menjadi expense, beban. Ya. Yang semula adalah biaya listrik, kemudian listrik itu terbayar, maka nanti menjadi beban listrik. Dan seterusnya. Yang lain juga begitu. Tapi sekarang, untuk bisa mengetahui berapa jumlah pada masing-masing biaya yang dikeluarkan tadi, maka kita menunggu yang namanya report. Ya. Oleh karena itulah, maka tadi di awal yang saya katakan adalah bagaimana outputnya. Outputnya adalah report. Nah, reportnya dalam bentuk apa? Nah, seperti ini. Bisa berupa income statement, ya, revenue, expense, loss profit. Berarti kan ya income statement, ya laba rugi. Nah, itu kalau dari sisi akuntansi keuangan atau balance sheet neraca. Nah, setidaknya dalam sebuah laporan keuangan itu kita harus memiliki. Saya tidak perlu lagi cerita bagaimana laporan keuangan ya. Secara umum kita sudah ngerti. Nah, tapi paling tidak itu harus kita miliki. Walaupun mungkin informasi terkait dengan manajemen biaya belum ada. Ya nggak apa-apa, karena apa? Karena dari data itulah nanti kita bisa gunakan untuk membreakdown lagi
menjadi informasi manajemen biaya. Nah, hal yang sama terulang di periode berikutnya. Terjadi begitu aja. Nah, oleh karena itulah penting sekali bagi kita untuk mencoba memahami makna dari masing-masing istilah yang ada di dalam konsep dasar ini. Ya. Kita mengarah ke sana dulu aja, supaya nanti setidaknya kalau terjadi, kita sudah paham kalau istilah seperti ini itu bentuknya kayak apa. Seperti tadi saya katakan, kos, biaya, apa itu biaya? Ya, kalau secara teoritis ya seperti itu ya. Kas dan setara kas yang dikeluarkan untuk menghasilkan, ya, memberikan manfaat bagi organisasi di masa yang akan. Manfaatnya itu di masa yang akan datang, ya, belum sekarang. Karena apa? Karena memang belum digunakan, ya. Masih dialokasikan saja. Beda dengan expand. Ya, ketika kita bicara expand itu berarti kita berbicara terkait dengan manfaat. Ya, manfaat berarti biaya itu sudah dipakai, maka dikatakan biaya itu sudah expired. Ya. Jadi biaya sudah expired itu artinya dua. Satu, biaya itu sudah berubah menjadi expand, ya, atau biaya itu tidak jadi dipakai, tidak terserap. Nah, tapi kalau menjadi expand itu berarti telah digunakan dalam rangka untuk menghasilkan pendapatan. Nah ini ya, jadi mulai sekarang harus bisa membedain what's the meaning of cost and what's the meaning of expand. Jadi tidak sama ya, not the same. Enggak seperti dulu ketika kita di awal-awal belajar akuntansi ya, cost, expand, waduh hanya beda istilah. Tapi sajane beda. Ya, di situ ya bedanya ya. Kemudian ada loss, ya loss ya berarti rugi, orang oleh untung, oleh apa-apa, ya paham lah ya. Set, saya juga sudah paham, insyaallah ya, karena kekayaan yang tertuang dalam neraca. Kemudian opportunity cost, ya opportunity cost artinya memang kita harus mencoba mengalokasikan suatu dana, ya, yang mana dana itu bisa bersifat uang yang sudah ada, atau juga bersifat uang yang berpotensi akan terjadi. Dipakai untuk apa? Dipakai untuk memperoleh sesuatu yang lebih dari sekedar pengorbanan. Contohnya begini, kalau uang sudah ada ya, kita punya dana, katakanlah dana tapis ya. Nah, dana tapis itu nanti bisa kita pakai untuk melakukan banyak aspek supaya tujuan kita itu nanti bisa diterima. Nah, begitu. Misalkan gini, karena tujuan kita itu untuk memproduksi suatu barang yang sifatnya mass production ya, produksi massal, maka kita harus mendekati para distributor. Kita mendekati para distributor untuk mau mendistribusikan barang-barang kita. Mendekati itu kan nggak perlu ngomong tok kan ya. Ya kok datang kemudian barangku dolen ya. Iya zaman sekarang loh ya, kalian mesti nggak ngerti lah. Paling tidak distributor itu dapat apa selain keuntungan. Nah, kan kalau keuntungan kan otomatis karena dia kerja. Dapat apa? Nah, misalkan kita tawarin, saka pabrik ini loh. Kalau awakmu kok iso ngedol dengan unit sekian gitu ya, misalkan ya. Maka kamu nanti dapat poin. Poinnya sekian. Nah, akumulasi dari poin-poin itu nanti ya, itu nanti bisa kalian pakai untuk digunakan sebagai apa? Tour ke mana, misalkan ya. Ke luar negeri, umrah atau naik haji atau dapat mobil atau rumah. Nah, terus yang tuku barang-barang kuwi mau sapa kan ngene. Ya, sing tuku barang-barang itu tadinya dari produsen. Karena produsen yang memberikan hadiah dalam bentuk itu untuk memotivasi penjualan. Nah, duit konti ya uang dari opportunity cost. Sehingga ada suatu pengorbanan atas keuntungan atau perolehan yang kita harusnya nikmati untuk orang lain dalam rangka mencapai sesuatu yang lebih gede. Nah, itu kalau sudah ada duit ya. Kalau belum ada sih, ya bisa saja, tetap aja. Ketika kita nanti mengorbankan satu aspek yang seharusnya kita anggap itu sebagai keuntungan kita. Contoh,
kita kurangilah keuntungan kita. Ya, kita alokasikan untuk pengadaan barang-barang yang dipakai untuk menstimulasi penjualan tadi. Nah, jadi seperti itu. Itu namanya opportunity. Sehingga berapapun besarnya itu nggak ada panduan, tergantung kita mau berkompetisinya seperti apa. Semakin kita kompetisinya ketat, ya semakin gede opportunity cost-nya. Nah ini ya, oke. Ini kalau kita bicara konsep dasar dari beberapa pengertiannya. Nah, sekarang kalau kita bicara terkait dengan mekanisme pembebanannya, ya, ada istilahnya adalah cost object. Ya. Apa itu? Sesuatu yang digunakan dalam sistem akuntansi manajemen untuk mengukur dan menetapkan biaya. Artinya cost object itu adalah suatu aktivitas yang dibiayai. Ya, misalkan kita melakukan aktivitas untuk produksi, ya maka itu adalah cost objeknya adalah produk. Ya. Kita melakukan aktivitas untuk marketing, sales, ya berarti cost objeknya siapa? Pelanggan, nah, gitu ya. Kita melakukan aktivitas untuk memecah unit unit pekerjaannya itu menjadi beberapa bagian. Maka cost objeknya apa? Biasanya kita lihat di manajemen biaya atau di akuntansi biaya itu kan departemen 1, departemen 2, departemental istilahnya ya. Sehingga nanti kita memberikan cost objek pada masing-masing departemen. Ya. Nah, apakah masing-masing itu punya kewenangan untuk mengelola sendiri? Ya, secara prinsip. Betul. Jadi ketika kita sudah bicara cost objek, artinya bisa jadi kita sudah melakukan desentralisasi pengelolaan dana dari unit utama di dalam perusahaan tersebut, kemudian karena masing-masing cost objek tadi sudah punya anggaran, ya maka kita distribusikan sebesar anggaran yang dibuat dalam satu periode oleh masing-masing bagian tadi yang menjadi cost objek. Untuk produk misalkan siapa? Ya, departemen produksi kita arahkan ke sana. Ya. Kemudian untuk pelanggan siapa? Oh, bagian marketing. Departemental siapa? Aktivitas siapa? Nah, itu merupakan sesuatu yang perlu kita fokuskan supaya apa? Ya supaya pertama karena kita bicara terkait dengan manajemen biaya, pengelolaannya itu ada yang bertanggung jawab. Jadi kalau diurusi dewe kabeh kan ya nggak mungkin ya. Karena apa? Semakin luas kondisinya maka proses yang dilakukan secara sentralistik harus membutuhkan perwakilan. Nah, cuman perwakilannya itu masih terkait dengan sentralistiknya atau sudah dipecah ke masing-masing bagian yang melakukan aktivitas. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu dicontohin ya, sebuah mobil merupakan sebuah cost objek. Itu kalau kita bicara pada produk. Nah, jadi seperti itu. Jadi satu unit mobil itu butuh biaya berapa? Itu harus ada informasinya dari bagian produksi. Sehingga nanti cost objeknya adalah produk. Jadi biaya produksi per satu unit itu berapa? Nah, kemudian ditambahi dengan keuntungan yang kita inginkan, maka akan menjadi harga jual. Nah, misalkan seperti itu. Sehingga biaya produksi per unit itu kita bisa katakan itu menjadi sebuah harga pokok. Ya. Harga pokok produksi. Nah, kemudian jadilah sebuah harga jual kalau sudah ditambahi dengan laba. Nah, kemudian kita bicara terkait dengan aktivitas. Ya, bisa jadi alokasinya itu berdasarkan aktivitas, bukan berdasarkan cost objek. Ya, kalau cost objek kan barangnya ya. Kalau aktivitas apa? Pekerjaannya. Karena aktivitas adalah suatu unit kerja dasar yang dikerjakan dalam sebuah organisasi. Dia ngerjain apa? Oh, pasang alat produksi. Nah, oh, mindah bahan baku. Ada pemeliharaan alat. Mendesain produk. Nah, itu aktivitas. Nah, sehingga biaya itu juga bisa diberikan berdasarkan aktivitas itu. Setiap kali ada aktivitas, maka ada anggaran biayanya. Ya, kemudian anggaran biaya itu diajukan untuk dicairkan. Kemudian nanti muncullah pencairan terkait dengan anggaran biaya itu.
Berarti kalau yang seperti itu alokasi biayanya berdasarkan aktivitas. Ya. Nah, seperti itu. Contoh kita bicara pengertian dulu aja ya. Nah, tujuannya untuk apa sih itu semua? Ya, tujuannya adalah ini untuk mengukur dan membebankan biaya secara akurat. Ya, bisa berdasarkan cost objek, bisa berdasarkan activity. Nah, tujuannya untuk apa? Akurasi itu untuk bisa melacak, ya, traceability-nya, dilacak. Karena kalau kita melakukan analisis, melakukan evaluasi, berarti harus mampu melakukan pelacakan terkait dengan alokasi pembebanan biaya tadi. Yang semakin mudah dilacak, maka akurasi cost assignment-nya juga semakin bagus. Gitu. Jadi, kalaupun ada cost assignment yang bocor, gitu ya, itu gampang diketahui. Loh, kok sana gede banget ya? Apa tuh aktivitasnya? Nah, ngecek ya. Oh, aktivitasnya ini. Pembebanannya berdasarkan apa? Oh, boleh berdasarkan cost objek. Oh, cost objek. Oh, pantas. Kenapa? Karena di dalam pembebanan cost objek nggak bisa melacak aktivitas. Padahal di situ ada banyak aktivitas yang sebenarnya tidak perlu didanai. Ya, maksud titik-titik duit, nah seperti itu. Nah, kalau begitu dialihkan aja. Apa? Berdasarkan ini pembebanan aktivitas. Sehingga bukan pembebanannya berdasarkan produk lagi, tetapi berdasarkan aktiviti. Nah itu suatu keputusan. Tapi keputusan bisa mengatakan seperti itu kalau kita nggak bisa menelusuri, traceability-nya itu nggak bisa, ya nggak akan muncul, gitu kan? Karena nanti bisa salah arahnya. Nah itu mekanisme cost segment. Ya. Nah kemudian traceability itu menjadi sesuatu yang ini ya, yang sangat penting. Nah, selain karena tadi kita bisa bisa melacak secara data, yang lebih penting lagi adalah ini manfaatnya di masa yang akan datang. Manfaat di masa yang akan datang, kalau memang traceability-nya itu sudah bagus, maka nanti setiap ada masalah terkait dengan kondisi tersebut, maka kita bisa melihat akar permasalahannya. Ya, akar permasalahannya ada di mana? Nah, akan kelihatan di situ. Ya. Nah, sehingga di sini nanti hubungan dari hubungan kausalitas ya, sebab akibat maksudnya ya, itu bisa dengan mudah kita temukan. Lah kemudian nyapa kok kaya ngono kuwi mau? Oh, kaya kuwi mau berarti ada masalah iki. Ada masalah iki karena apa? Ya, karena ini. Nah, oleh karena itulah kita bisa mencoba memastikan bahwa setiap kondisi itu nanti pasti akan ada reaksi yang muncul. Setiap aksi pasti menimbulkan reaksi. Ya, itu. Oleh karena itulah maka untuk jangka panjangnya harus kita antisipasi ya. Karena mungkin di jangka pendek kita menginginkan sesuatu yang baik pada masa itu gitu ya. Tapi ternyata di masa jangka panjangnya itu jadi nggak baik karena ya ada banyak pengaruh-pengaruh dari faktor lain. Nah, tapi itu kita hanya bisa berasumsi ya. Yang pasti bisa kita pegang itu ya hanya akurasinya saja. Yang penting pada saat kita melakukan pelaporan, setiap pelaporan itu harus bisa terlacak, itu aja. Nah, di akuntansi itu yang penting siapapun yang menangani ketika dilihat alokasi datanya itu bisa di-trace. Ya, karena nanti untuk audit pasti akan trace ulang terkait dengan asal muasal dari angka yang dilaporkan. Ya, semakin besar akurasinya berarti cost estimate-nya semakin kuat. Kemudian yang kedua terkait dengan metodenya. Ya. Kita punya direct tracing, kita punya driver tracing. Ya, artinya apa? Artinya ada dua metode tracing, ya, direct dan driver. Ya.
Ya. Nah, apa itu direct tracing? Tracing kan sudah jelas tadi ya, bagaimana kita melacaknya ini. Nah, kalau kita melihat dalam sebuah metode, ada dua metode. Yang pertama direct. Kalau direct itu artinya apa? Proses pengidentifikasian dan pembebanan biaya-biaya ke suatu objek biaya, di mana biaya tersebut berhubungan dengan objek yang bersangkutan. Ya. Artinya kita melacaknya itu berdasarkan dari objeknya. Sehingga ada dua di dalam direct tracing itu, direct cost dan indirect cost. Ya. Jadi dibebankan biayanya itu secara langsung, yaitu pada produknya, ya, sehingga nanti mudah kita ngelacaknya. Oh, buat satu unit barang itu tadi nilai pembebanan biayanya berapa? Oh, sekian. Nah, kita cek. Oh, benarkah sekian? Dipakai untuk apa aja? Untuk ini. Ada sisa enggak? Enggak ada, ya sudah. Nah, itu namanya direct. Ya. Tapi ada juga yang indirect, ya, tidak langsung. Itu pembebanan yang tidak dapat dilacak dengan mudah. Karena tidak langsung tadi titip-titip nol gitu ya. Ya, biasanya tidak langsung mengena kepada produk yang dibuat. Bisa jadi gini, karena misalkan produk itu tadi melewati beberapa tahap, maka masing-masing tahap itu harus ada penanggung jawab. Nah, penanggung jawabnya itulah nanti yang akan diberi kewenangan untuk diberi beban. Padahal harusnya beban itu tadi mengarah kepada produknya, tetapi ini mengarah kepada penanggung jawab produknya. Nah, gara-gara penanggung jawab yang utama itu dikasih pembebanan, maka dia membagi lagi pembebanannya itu ke beberapa pihak yang lain, gitu ya. Nah, ya kalau pembagiannya itu rapi, kalau pembagiannya tidak rapi kan nanti akan terjadi masalah yang menyebabkan data itu sulit untuk dilacak. Kemarin tak kasih sono kok. Lah sono piye? Lah aku ra kongkon gawe laporan loh. Tapi orang gawe laporan sing saelengku, wah, malih saelengku. Enggak bisa akuntansi kok saelengku. Ya, jadi harus ada data. Tetapi karena tidak sinkron tadi akhirnya ya jadi masalah. Oke. Kita break sebentar ya.
Oke ya, kita lanjut ya. Ada tamu, ya, jadi ya kita break. Oke, kita lanjut lagi di pembahasan metode tracing. Tadi kita sudah bicara terkait direct tracing, direct cost, and indirect cost. Nah, sekarang yang kedua, terkait dengan driver. Nah, driver ini sopir. Ya sopir, benar sopir. Tapi dalam pembebanan biaya yang namanya sopir itu sopo gitu ya. Sopir itu adalah penyebab. Nah, jadi ketika kita bicara apa namanya aktivitas, itu kan segala sesuatunya pasti ada yang menyebabkan, ya kan? Yang menyebabkan opo. Nah, penyebab munculnya biaya itulah yang kita sebut dengan nama driver, ya, atau pemicu. Ya. Jadi side cost to cost objek, ya. Jadi pembebanan biaya kepada objek yang memunculkan biaya, sehingga driver itu nanti fungsinya adalah untuk mengukur tingkat penggunaan biaya berdasarkan dari objek biayanya. Nah, sekarang objeknya tadi apa? Nah, gitu. Balik lagi ke objeknya apa. Kalau objeknya itu produk, ya berarti nanti kita mengukur penggunaan biaya berdasarkan kebutuhan dalam membuat suatu produk. Sehingga drivernya adalah produk. Tapi bisa jadi drivernya bukan produk, tapi aktivitas. Kayak tadi. Aktivitas. Jadi ketika membuat satu produk itu ada aktivitas apa? Oh, aktivitas penggudangan. Oh, berarti drivernya ada di fungsi gudang. Nah, sehingga di penggudangan itu ada aktivitas apa? Nah, di situ nanti kita gunakan untuk alokasi biayanya. Nah, karena kita bicara konsep, maka kita bicara bentuk, gitu ya. Laporannya itu tinggal mengikuti bentuk yang memang kita gunakan. Kita pakai metode apa, maka laporannya harus mengikuti pakai metode itu. Nggak boleh kemudian laporannya beda. Gitu ya. Kemudian yang terakhir untuk segmen adalah location. Ya, kalau location itu paling gampang gitu ya. Kan rata-rata pembebanan biaya itu ya by allocation. Ya, allocation is segment of indirect cost to cost object. Jadi biaya yang tidak langsung itu ke objek biayanya. Tapi karena itu sudah dilakukan dari dulu ya. Saat ini sebenarnya allocation itu berpotensi untuk menyebabkan terjadinya pemborosan. Ya. Biaya yang terlalu besar. Karena begitu dialokasikan, maka kan ya nggak bisa kemudian direvisi gitu ya. Nggak bisa kemudian dipermasalahkan. Itu dialokasinya segitu ya digunakan, dihabiskan. Perkara saja nih nggak butuh sebanyak yang dihabiskan. Ya kosek, rati pikir. Yang penting apa? Karena sudah dialokasikan ya dipakai semua. Ya. Nah, oleh karena itu ada beberapa kelemahan di dalam indirect cost-nya, dalam pembebanan tidak langsungnya di dalam allocation itu. Cannot be signed directly. Jadi tidak bisa dibebankan secara langsung. Ya, no causal relationship exist, tidak ada sesuatu yang menyebabkan terjadinya suatu sebab akibat. Dan beberapa hal yang belum diketahui datanya ya mas assumes, ya harus dibuat asumsi hubungan di antara produk-produk tersebut. Sehingga di sini ada banyak kelemahan. Ya, kalau kita simpulkan keterbatasannya adalah ini kurang akurasi di dalam perhitungan jumlah kebutuhan biaya yang seharusnya digunakan. Ya, kurang akurat. Nah, tapi mudah, ya langsung aja tiga isamono, wes kerja. Engko laporannya wis kok nggih apa? Iya selesai. Ya, jangan begitu. Tapi ya itu tadi ya, tergantung kita. Kita mau melakukan itu dengan kondisi yang bagaimana. Nah, sehingga kalau misalkan kita buat dalam sebuah pola gambar, ya, cost segment method, jadi metode pembebanan biaya itu bisa seperti ini, ya. Ada 3 tadi ya. Cost of resource-nya, ya, bisa direct tracing, bisa driver tracing, bisa allocation. Ya.
Ya masing-masing itu nanti ya disesuaikan dengan apa ya budaya yang ada di organisasi gitu ya. Karena bisa jadi kalau budaya biasanya allocation kemudian kita ganti direct atau driver ya awal-awalnya ada penolakan itu biasa itu ya. Karena kuat-kuatan naik ini kuat untuk semakin ini ya memperbaiki metode atau enggak gitu ya. Nah, jadi harus disadari kondisinya. Ya, kalau allocation ya assume relationship ya. Jadi ya berbasis asumsi saja. Kalau driver itu ya berdasarkan dari hubungan sebab akibat tadi, dan kalau yang direct itu ya berdasarkan dari hasil observasi. Nah, itu semuanya itu menjadi sebuah alokasi kepada cost objek. Ya. Oke, itu untuk cost segment. Kalau ada yang belum paham, coba dipahami ya, ditanyakan. Pak, izin bertanya boleh? Boleh, monggo. Iya, yang slide terkait expense sama cost tadi, Pak. Mana? Expense sama cost. Iya, yang pengertian-pengertian tadi. Oh, ini ya. Ya, gimana, Iya, Mbak? yang itu. Nah, jadi itu expense itu kayak ada kesinambungannya sama cost gitu ya, Pak. Terus kan saya juga kemarin ada baca terkait expenditure atau pengeluaran. Nah, bedanya cost, expense sama expenditure itu apa ya, Pak? Oke. Beda, jelas beda, Mbak. Expenditure itu bukan apa ya? Bukan modifikasi kata ya, bukan modifikasi kata dari expand. Ya. Bukan seperti ini. Kalau cost itu bisa jadi costing, ya itu kalau costing itu kan modifikasi kata karena ada akhiran ing menunjukkan apa ya grammar yang present continuous. Nah kalau bahasa Inggris gitu ya. Sama expand dan expenditure itu dua kata yang berbeda. Ya jadi bukan kok expenditure itu masih ada relevansinya dengan expense, ya tidak, beda ya. Ya, jadi jangan sampai jangan sampai kita selalu ya selalu menganggap bahwa suatu kata itu pasti selalu ada relevansi dalam satu istilah yang mirip ya. Walaupun mungkin expenditure kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya sama-sama pengeluaran ya. Sama-sama sesuatu yang keluar untuk belanja, expenditure. Kalau expense itu kita bicara beban. Ya. Kalau pengeluaran expenditure itu akumulatif, Mbak, sifatnya. Jadi bisa jadi untuk pengeluaran segala sesuatunya itu masuk dalam satu istilah expenditure. Tetapi kalau kita bicara expense atau kita sebut beban tadi, ya hanya segala sesuatu yang bersumber dari anggaran yang sudah dibuat di dalam cost. Ya, karena tadi saya katakan cost itu adalah suatu alokasi yang belum digunakan. Ya, misalkan kita membuat anggaran untuk membayar biaya listrik bulan April. Nah, tanggal 1 April kita sudah ada alokasi cost. Nggak tahu alokasinya dengan pola seperti apa di kelas segmennya ya. Kita belum nggak bahas itu. Yang jelas sudah ada anggaran yang dipakai untuk membayar listrik bulan April di tanggal 1. Nilainya katakanlah adalah 1 juta. Nah, itu kita mencatat ada cost ya. Dan kemudian kapan bayar listriknya? Biasanya terakhir tanggal 10 katakanlah begitu. Dan nanti tanggal 9 baru ada pembayaran listrik. Nah,
Yang tadi ada alokasi kos, ketika tanggal 9 alokasi itu sudah dipakai untuk membayar, maka nanti pencatatannya di akuntansi biaya atau akuntansi manajemen atau di manajemen biaya itu berubah menjadi beban listrik. Nah, dia berubah menjadi expense. Karena apa? Karena expense merupakan biaya yang manfaatnya telah digunakan. Nah, jadi kita bayar listrik itu karena kita sudah membayar listriknya dan sudah menggunakan listriknya. Ketika kita mengalokasikan cost, itu ya walaupun mungkin kita sudah membayar listriknya, tapi kita belum melakukan aktivitas untuk pembayarannya. Nah, sehingga kita masih anggap itu menjadi biaya. Nah, begitu biaya itu dibayarkan, begitu biaya itu digunakan, itu aja ya, maka dia berubah menjadi expense. Beban. Tiket juga begitu. Mau pergi tanggal 5 itu misalkan ya, beli tiketnya tanggal 1. Maka di situ ada biaya untuk tiket. Sehingga walaupun kita sudah dapat tiketnya itu, maka di situ masih kita agus sebagai biaya tiket. Tanggal 5 pergi. Tanggal 7 balik katakanlah ya. Nah, di akhir bulan itu melaporkan yang namanya biaya tiket tadi. Tetapi tidak sebagai biaya tiket, tapi menjadi beban tiket. Karena apa? Tiket itu sudah digunakan pulang pergi untuk perjalanannya. Nah, sehingga kesimpulannya sebenarnya expense itu adalah suatu cost yang sudah digunakan, yang sudah terserap, yang sudah menjadi sebuah aktivitas atau apapun. Sedangkan kalau cost itu baru alokasi yang dipakai untuk melakukan kegiatan yang membutuhkan biaya tersebut. Nah, kalau expenditure itu berarti akumulasi seluruh expense, ya, maka dia menjadi expenditure atau mungkin dikelompokkan, ya, beban untuk operasional, berarti ya operasional expenditure, beban untuk tenaga kerja, misalkan ya, nah, seperti itu. Jadi bisa juga secara kelompok untuk aktivitas itu, atau juga secara akumulatif. Nah, itu kalau kita bicara expenditure. Ya. Oke, bisa dipahami ya Mbak Francisca ya? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada yang lain? Mungkin kita lanjutkan kalau belum. Yang ketiga, terkait dengan konsep manajemen biaya tadi adalah product and service cost. Ya. Jadi kita melihat bahwa untuk sebuah organisasi usaha itu kan rata-rata ada dua ini ya, ya product and service. Dagang itu termasuk ke service. Nah, tentunya pembebanan biaya untuk kedua jenis usaha ini kan beda. Ya. Kalau produk itu nanti pasti menghasilkan ya tangible, ya nyata produknya ya, mobil itu kan kelihatan, ya baju, ya, alat elektronik dan sebagainya itu kan sudah kelihatan semua. Tetapi kalau service itu kan intangible, ya nggak kelihatan. Ya. Itu ATM, itu kartu kredit, ya oke lah. Itu fisik, tapi kan bukan itu sebenarnya produknya, itu kan hanya fasilitatornya, gitu kan, perantaranya, ya, medianya, sehingga produknya sebenarnya bukan itu hanya medianya. Tapi kalau kita buat mobil, ya memang produknya mobil, jadi itu bukan apa-apa, itu ya produk, gitu ya. Nah oleh karena itu maka nanti untuk pembebanan biayanya akan dilihat berdasarkan karakteristik. Kita coba lihat karakteristik yang jasa, yang service. Ya. Yang pertama tadi produknya intangible, ya tidak terlihat, ya. Tapi bisa melihat, ya bisa merasa, ya bisa mendengar, ya mungkin begitu. Kemudian perishability, nah, tidak tahan lama. Kenapa? Karena jasa tidak bisa disimpan. Iya, sopo sing arep nyimpan jasa. Ya. Yang disimpan adalah ininya ya, rasa, gitu ya. Sudah dilayani dengan baik, itu kan ada rasa yang masih teringat lama. Ini. Tapi itu bukan produk loh ya. Beda kalau kalian beli handphone, ya disimpan sarusae misalnya, sakwale. Nah, itu beda. Inseparability, ya, tidak dapat dipisahkan. Artinya pembeli dan produsen itu harus mengadakan kontak. Potong rambut,
Walaupun semua online, kira-kira bisa nggak potong rambut online? Nggak bisa ya. Nah, ini kalau dagang tadi masuk jasa, dagang secara online masih memungkinkan, ya, masih memungkinkan. Cuman dagang itu kan hanya pengelompokan aja. Ya. Tetapi pada prinsipnya kalau kita bicara kondisi jasa, ya memang harus kontak langsung, gitu ya. Hebat-hebatnya m-banking, ya, itu tetap membutuhkan kontak dengan pihak bank untuk suatu aktivitas tertentu, ya. Kecuali hanya aktivitas-aktivitas rutin, gitu ya, misalkan kayak apa transfer uang dipakai untuk membayar ABCD, nah itu mungkin bisa. Tapi misalkan kalau kita harus buka rekening, walaupun di situ dikatakan bisa lewat situ, tapi apa namanya kita tetap perlu pembukuan fisik, ya, sehingga buku fisiknya tetap harus kontak dengan pihak yang menyediakan jasa. Kemudian kondisi yang berikutnya secara karakteristik di jasa itu adalah heterogen, ya, macam-macam di sini, ya, ada variatif sekali. Karena tergantung dari keinginan pihak yang memberi jasa. Nah, karena itulah maka kita harus memahami, ya, bagaimana kondisi yang ada di sisi yang lawannya. Kalau tadi kita bicara servis seperti itu, sekarang kita bicara produk. Nah, tentunya kalau yang di produk itu jauh lebih rumit daripada yang ada di jasa, ya. Kalau yang ada di jasa itu ya tidak terlalu rumit, simpel-simpel aja, karena karakteristiknya ya seperti tadi, banyak hal yang memang harus dilakukan langsung. Tapi kalau yang ada di produk, maka kita harus melihat bahwa secara pembagian metode itu sangat terpengaruh oleh periodisasi waktu. Ya. Yang dulu kita sebut dengan nama tradisional product cost, kemudian bergeser lagi karena banyak aktivitas di operasional yang menjadi fokus utamanya, maka berubah menjadi operating product cost. Ya. Dan kemudian di era yang saat ini setelah sesuatunya modern, semuanya punya hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lain, sehingga nanti membentuk suatu rangkaian, ya, atau chain. Chain itu rantai, ya, atau kita terjemahkan rangkaian. Ya. Nah, dalam rangkaian itu nanti itu bisa saja satu pihak dengan pihak yang lain yang terangkai menjadi satu itu memiliki kondisi yang berbeda. Ya, maka untuk mengerjakan satu kegiatan, kalau kondisinya berbeda-beda, nanti ya tidak akan terjadi keselarasan. Oleh karena itu, maka tetap dibutuhkan suatu penilaian kinerja. Ya. Penilaian kinerja atas pembebanan biaya produksinya tadi. Maka metode yang sering dipakai namanya adalah value chain product cost. Jadi kita mencoba melihat value chain-nya, jadi bagaimana hubungan dari masing-masing pihak itu nanti memberikan sebuah nilai tambah pada sebuah alokasi product cost. Nah, sehingga karena ketiga kondisi tersebut merupakan rangkaian pergeseran paradigma, maka kita bisa melihat lebih jauh bahwa ternyata memang semakin kita mengarah ke kontemporer, ini pembebanan produknya itu semakin multiple atau semakin kompleks. Kalau yang di tradisional product cost ya hanya production saja ya yang menjadi orientasi, ya, sehingga nanti informasi yang muncul bisa mengarah ke eksternal, ya, bisa keluar lah, monggo mau besar kemana monggo. Ya, karena hanya bicara terkait production saja. Tetapi kemudian ketika mengarah ke kondisi yang semakin kompleks, ke operating product cost misalkan, ya, berarti di situ tidak hanya sekedar produksi saja, tetapi sudah melibatkan marketing dan customer service. Nah, di sini pasti membutuhkan yang namanya strategi, ya, sehingga muncullah strategic design decision. Ya, jadi bagaimana mengambil keputusan yang strategis. Kalau strategi kan nggak mungkin bisa kita share kemana-mana, karena itu kan
ya internal kita gitu kan. Nah, oleh karena itulah maka strategi itu hanya di-keep di dalam unit organisasi itu dan kemudian diturunkan menjadi kondisi-kondisi teknisnya, ya menjadi instruksi kerjanya. Nanti harus begini, harus begini, harus begitu. Maka itu disebut dengan nama tactical profitability analysis. Ya, jadi kita membuat sebuah instruksi kerja yang kemudian dari instruksi-instruksi tersebut akan dinilai. Ya, apakah itu mampu memberikan keuntungan atau tidak. Nah, itu kalau di era operating product cost. Semakin kompleks lagi ketika sudah menggunakan value chain product cost. Tidak hanya production, marketing, and customer service, tapi juga sudah ditambahi dengan R&D, research and development. Karena yang namanya inovasi terkait dengan produk itu dibutuhkan. Sebab suatu produk, seapi-api, sehebat-hebat, maka dia akan mempunyai sebuah peak level. Ya, peak level itu adalah masa puncak di mana biasanya di situ muncul titik jenuh. Nah, di titik jenuh itu biasanya produk nanti akan kurvanya turun, ya. Sehingga menjadi nggak menguntungkan lagi. Nah, produsen itu pasti menjaga supaya di posisi peak level tadi tidak sampai turun gara-gara kejenuhan. Artinya gimana cara mengatasi kejenuhan? Ya, cara mengatasi kejenuhan berarti harus ada pengembangan menjadi produk baru yang berasal dari produk lama. Atau mungkin dimunculkan produk yang ya all new, ya benar-benar baru, misalkan begitu. Nah, sehingga itu butuh research and development untuk dikembangkan. Nah, oleh karena itulah maka strategic and tactical itu tidak cukup, itu tetap terjadi tapi sudah mengarah ke pricing decision, sudah mengarah ke product mix decision. Ya. Nah, sehingga dari hal-hal tersebut akan muncul informasi-informasi yang bisa ditangkap oleh pihak manajemen. Bagaimana nanti kita mengambil keputusan terkait pricing-nya, harga jual. Ya, harga jual disamakan dengan kompetitor, atau kita lebih murah, atau lebih mahal untuk menjaga kualitas, atau yang mana? Ya, kemudian produk mix-nya, bagaimana nanti kita memberikan variasi supaya kejenuhan itu semakin bisa kita hilangkan. Nah, itu semua membutuhkan semua kinerja secara linked tadi ya, secara berhubungan oleh customer service, marketing, production, and research. Ya. Nah, oleh karena itulah maka nanti cost itu dibagi menjadi dua, ya, supaya lebih terfokus, yaitu production cost and non-production cost. Bicara production cost berarti memang yang hanya berkaitan dengan aktivitas produksi saja. Ya. Sedangkan di luar dari aktivitas produksi itu nanti masuk ke non-production cost. Ya, contohnya di situ udah ada ya. Yang production itu ya bahan baku, tenaga kerja, overhead. Yang lainnya beban pemasaran atau penjualan, beban administrasi itu non-production. Walaupun saja itu jadi satu rangkaian cost. Ya di value chain itu nanti jadi satu kesatuan. Ya, tapi dia tidak boleh berkumpul karena definisinya beda-beda. Apa ya dimaksud production cost? Nah, biaya yang terkait dengan proses produksi barang atau jasanya. Yang mana saat ini dibedakan menjadi 3, yang insya Allah sudah dipahami ya. Bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Itu di aplikasi biaya sudah sering dibahas sampai dengan model-modelnya. Sedangkan yang non-product dan tadi yang marketing dan administratif itu indirect. Jadi sifatnya ketika mempengaruhi produk itu tidak langsung. Sehingga disebut non-production sekalian. Nah ini ketika kita membedakan ya. Sehingga nanti di dalam kelompok teknisnya ya, di dalam product and service cost itu akan muncul prime cost dan conversion cost. Ya. Prime cost itu biaya utama atau kalau kita sebut istilahnya adalah biaya yang dipakai untuk memberikan aktivitas kinerja secara langsung. Sehingga prime cost terdiri dari direct material dan
direct labor, ya, bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Ya, di situ prime. Karena apa? Nggak ada tenaga kerja, nggak ada bahan baku, selesai, nggak ada produksi, ya kan? Sehingga itu harus menjadi pembebanan secara langsung karena menjadi fokus utama dari production. Nah, sedangkan yang bisa kita antisipasi next-nya itu di conversion cost. Ya, conversion cost itu adalah penggabungan antara direct labor dan overhead. Ya, karena ada juga biaya tenaga kerja langsung itu yang keluar dari prime cost, terutama untuk tenaga kerja yang diberi upah. Ya, bukan gaji. Kalau gaji itu masuk ke direct labor. Tetapi kalau upah ya itu bisa masuk ke konversi. Karena upah itu kan fleksibel ya, tergantung dari jumlah yang dihasilkan. Kalau gaji kan ya tetap hanya jadi biaya tetap ya, fixed cost. Nah, sedangkan yang bukan fixed cost yang fleksibel itu masuk ke konversi. Termasuk overhead. Overhead cost itu kan biaya yang sifatnya ini ya, bukan biaya tetap, biaya variabel. Di situ akan berubah seiring dengan penggunaan. Nah, karena dia itu masuk kategori perubahan, maka dia bertengger berada di overhead, di masuk conversion cost. Nah, ini ketika kita bicara kelompoknya. Nah, tadi beberapa kali saya bahas terkait dengan external financial statement. Yang boleh keluar yang mana? Hati-hati ya. Karena di dalam manajemen biaya itu tidak semuanya itu open. Bolehlah orang lain tahu, tapi ya hanya yang tertentu saja. Sehingga kita harus memahami batasan-batasan untuk menjaga supaya tidak rahasia nggak keluar. Ya. Yang bisa keluar contohnya ini perhitungan HPP. Oke lah, nggak apa-apa kalau untuk perhitungan HPP. Karena perhitungan HPP itu sifatnya adalah untuk memberikan informasi terkait dengan kebijakan harga jual. Ya, contohnya seperti ini aja. Ya adalah ini hanya pola ya, hanya pola. Bukan soal loh ya. Enggak, ini enggak ada soal. Ini pola aja. Ya, ada direct material use ya seperti itu. Direct labor, manufacturing overhead dan seterusnya. Ya, memang sengaja saya kasih bahasa yang aslinya ya, supaya kalian berpikir apa artinya dan dicari. Itu hanya pola. Nah, itu HPP. Kemudian ini kalau untuk perbedaan antara manufacturing dan service nation ya. Nah, nanti coba dicermati. Polanya sih sebenarnya untuk menentukan HPP ya prinsip dasarnya sama. Tetapi jelas beda karena manufacturing dan service punya karakter yang tidak sama. Ya, nanti coba dicermati aja. Ini contoh-contoh aja. Nah, ini service organization. Dan yang terakhir, bagaimana cost management systemnya? Nah, ini ada dua sebenarnya nanti. Ya. Yang pertama adalah functional base dan yang kedua adalah activity base. Ya, monggo dipilih gitu ya, tergantung dari kecocokan yang diterapkan di tempat kita yang mana. Ini bukan terkait mana yang baik, mana yang nggak baik ya. Semua baik. Karena baiknya sebuah metode itu hanya dilihat dari kesesuaian dengan penggunaannya. Ya apik konsepnya tapi ora iso tinggo ya percuma, itu nggak baik juga gitu ya. Tapi walaupun sederhana tapi bisa dipakai ya itu baik gitu kan. Yang penting kita tahu what's the meaning of functional base and what's the meaning of activity base. Nah, di situ aja. Nah, di dalam functional base nanti dibedakan jadi dua ya. Ya, functional base cost manajemennya itu dibedakan jadi dua. Yang pertama adalah functional base cost sistemnya. Ya, jadi sistemnya yang diambil. Dan yang kedua adalah functional base operation control-nya. Jadi pengendalian operasional dengan
mekanisme sistemnya. Nanti fungsi, ya. Jadi fungsi sistemnya dan fungsi kontrolnya di situ. Sedangkan kalau di activity itu ada dua juga. Yang pertama activity based cost, jadi berdasarkan cost-nya, ya. Jadi pembebanan biayanya berdasarkan aktivitas-aktivitas yang terjadi. Dan yang kedua adalah activity based management-nya. Jadi pembebanan biaya berdasarkan dari aktivitas yang dilakukan oleh pihak manajemen. Kalau yang atas, activity based cost ABC, itu cost by activity-nya produk, gitu ya. Jadi produk itu tadi melakukan aktivitas seperti apa, sehingga nanti drivernya beda, ya. Drivernya beda. Jadi kalau yang ABC itu drivernya adalah ini pembuatan produknya, sedangkan kalau ABM itu drivernya adalah aktivitas yang dilakukan oleh manajemennya. Ya, jadi beda ya. Nah seperti itu. Nah, maka nanti di dalam functional base atau kita sebut FBM ya, functional base management system, kita mengenal ada istilah cost view, ya. Ada operational efficiency view, ya. Namanya view berarti kita akan mencoba melihat informasinya. Nah, bagaimana di dalam cost view? Only use driver related to the production function to assign cost. Jadi dia terbatas ya. Ya. Yang bisa melihat atau yang bisa memviewkan di cost itu ya only use, ya hanya pihak yang nanti menjadi driver, ya only use driver. Jadi drivernya siapa? Ya di dalam fungsional tadi. Ya, misalkan drivernya adalah penanggung jawab teknis misalkan. Ya, yang bisa ngelihat ya hanya penanggung jawab teknis saja. Yang lain nggak bisa, ya nggak boleh. Nah seperti itu. Nah karena apa? Karena memang informasinya itu cukup rahasia. Karena berhubungan dengan direct material, direct labor, mesin hours, yang itu semua menjadi dasar untuk pembebanan biaya. Kalau semua bisa melihat, kemudian bisa ngacak-acak untuk mengedit, ya repot itu nanti. Alokasinya jadi nggak fokus lagi. Kemudian yang kedua adalah operational efficiency view. How manager of its function. Misalkan di bagian engineering gitu ya. Responsibility for control cost. Ya, jadi yang bertanggung jawab untuk mengendalikan biaya itu yang derived operating efficiency. Jadi kalau yang di use driver tadi ya hanya pihak yang dimintai untuk mengendalikan, dan itu tidak mesti harus pihak manajemen. Bisa jadi mungkin kepala bagian, kepala unit, kepala gudang, kepala produksi, kepala teknisi, kepala apalah intinya begitu. Itu udah bisa menjadi driver. Tetapi kalau operational efficiency view, ya karena kita bicara efisiensinya, maka mengarah ke struktur organisasi. Siapa di dalam struktur organisasi itu yang punya kewenangan terendah untuk mengelola? Ya misalkan manajemen, ya sudah berarti nanti house manager of each function. Jadi semua fungsi-fungsi itu dikendalikan oleh manajer. Sehingga alokasi pembebanannya biaya kemana? Di fungsional, ya fungsi dari manajernya, bukan fungsi dari kepala unit atau kepala bagian tadi. Nah, ya, jadi lebih tinggi daripada cost view. Nah, beda dengan activity base, ya. Di dalam activity base management, cost view-nya siapa? Ya walaupun sama-sama driver, tetapi driver yang yang melakukan analisis kinerja. Jadi bukan driver yang menangani operasional, tetapi drivernya adalah orang yang menganalisis kinerjanya. Ya, jadi yang bisa melihat di situ. Yang menangani operasional nggak bisa melihat kalau di IBM. Ya, operasional siapa? Fokus on managing activity. Jadi ya tetap di manajer, tetapi pembebanan biayanya itu orientasinya untuk aktivitasnya. Ya, kalau di fungsional tadi kan kegiatan yang dilakukan oleh manajer walaupun itu di luar aktivitas produksi. Itu fungsional. Tetapi kalau di IBM arahnya hanya untuk kegiatan manajer dalam hubungannya dengan proses produksi. Nah, operasionalnya seperti itu. Nah, sehingga kalau kita lihat dalam konteks fungsional based management model, ya, maka cost view dan operating view-nya itu punjere pada sebuah fungsi. Ya.
punjere itu apa? Pusatnya ya. Pusatnya itu di masalah fungsi. Nah, fungsi itu nanti ada 2 indikator yang dipakai untuk menilai keberhasilan. Yang pertama adalah keberhasilan dalam membuat produk, dan yang kedua adalah kinerja, performance analisis kinerjanya. Nah, sehingga nanti berhasil atau tidaknya FBM itu nanti dilihat dari performance analysis and product yang dihasil. Oke, sedangkan kalau di apa namanya? Sorry, ini tadi activity based costing ya, ini costingnya. Yang ini ABM-nya. Ya sama sih sebenarnya. Activity, performance dan apa namanya? Produk. Cuman kalau yang di ABM, FBC ini ya, FBC ya, ini sorry FBC. Activity based costing model. Ya, ini produk. Ya, sedangkan kalau di ABM-nya itu product and customer. Ya, karena bicara manajemen tadi hanya ditambahi di sini. Sehingga nanti ada beberapa hal yang harus dipahami di dalam driver analysis-nya. Yang pertama adalah why. Kenapa kok membutuhkan driver analysis? Karena itu, karena ada reason-nya di sini. Nah, kemudian apa fungsinya? What? Ya, activities. Kegiatannya apa? What? Nah, terus kemudian dari semuanya tadi, how well? Seberapa baguskah kinerjanya? Nah, di situ nanti ada di performance analysis. Ya. Sehingga pada endingnya kita bisa membedakan ini ya, comparison-nya antara FBM dan FBM, counting system. Ya. Ya. Functional base itu orientasinya pada unit level driver, allocation, narrow, rigid, production, costing, ya. Fokus, nanti kalau bisa dibaca ya. Ya. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya masing-masing mempunyai orientasi yang berbeda. Kalau kita bicara fungsional, orientasinya adalah seberapa efektifkah pihak manajemen itu berfungsi untuk mengendalikan. Sedangkan kalau di activity based adalah seberapa baguskah aktivitas yang dilakukan untuk suatu usaha tersebut dilakukan. Ya, sehingga nanti teknis untuk menggunakannya itu pilih yang mana? Ya, tergantung dari orientasi. Kalau memang orientasinya itu ada di manajemen, maka pakailah functional base. Tetapi kalau orientasinya itu ada di pelaksana, ya pakailah activity base. Ya. Tergantung dari sekarang siapa yang paling dominan untuk berperan di usaha tersebut. Kalau yang dominan masih manajemen, ya pakailah functional base. Ya, tapi kalau yang dominan itu ada di masing-masing bagian unit tadi, pakailah activity base. Oke, mungkin begitu yang bisa kita bahas pada pagi siang hari ini. Monggo kalau ada yang ditanyakan lagi, silakan. Pak, izin tanya lagi. Monggo Mbak Renisa. Ika, Pak Francisca. Mbak Francisca ada tadi. Oke, ya. Tadi kan sudah dijelaskan terkait value chain, product cost, operating product cost, sama tradisional product cost. Nah, dari ketiganya itu kan tadi yang lebih kompleks itu yang value chain product cost. Nah, itu apakah ada kekurangannya, Pak? Bicara kekurangan itu pasti ya, pasti ada. Sebentar, mana tadi ya? Mana tadi Mbak? Value chain tadi. Ini. Banyak ya, kalau bicara kekurangan itu banyak. Jadi gini, menilai suatu model, kalau kita melihat kekurangannya, itu yang paling mudah ya, paling mudah. Itu ada di aspek
kebermanfaatan. Yang tadi sudah saya singgung sekilas sebenarnya. Model yang bagus itu adalah model yang bisa digunakan di tempat yang akan kita kerjakan. Nah, untuk bisa digunakan gimana? Ya kita harus kenal dulu karakteristik usaha dari organisasi itu. Kita kenal juga karakteristik orang-orang yang ada di situ. Kita kenal karakteristik organisasi yang ada di budaya-budaya lingkungannya. Nah, kalau kita itu sudah mengenal, setidaknya kita bisa memahami mekanisme kerja yang dilakukan itu bagaimana. Menggunakan metode tujuannya adalah untuk membantu supaya mekanisme kinerja itu lebih bagus, lebih lancar, lebih kondusif, ya, lebih terarah, ya, lebih tertata. Nah, intinya lebih baik lah, intinya lebih baik. Jangan sampai menggunakan metode justru malah merusak, gitu ya. Merusak apa? Kadang merusak hubungan pertemanan loh. Ya gara-gara kita itu ngoyo, maksa pakai satu metode di mana teman kita itu nggak suka, nggak cocok karena nggak sesuai dengan karakteristik kerjanya, terjadilah benturan, gesekan. Energi yang seharusnya kita gunakan untuk mengembangkan organisasi habis dipakai untuk ngurusi gesekan. Sebab kalau ada gesekan itu kan meneng-meneng aja loh masalah yang terkait ya. Gara-gara nggak suka tadi loh, orang sebelum nggak suka itu masalah kecil aja sudah jadi masalah besar kan. Energi kita untuk menyelesaikan itu kan yang nggak sedikit, tuh banyak, waktunya juga banyak terbuang sia-sia. Artinya apa? Artinya terjadi perpecahan malah. Karena nggak ada kesesuaian tadi. Gara-gara kita maksa pakai yang kontemporer. Zaman now kok tradisional. Zaman now itu ya harus value chain. Nah, padahal wong-wongannya ramah buka. Sopo urus ono dewe kan begitu dan nanti yang di bawah itu. Gak orang ngerti. Nah, orang ngerti kan terus piye ganti misalkan gitu ya. Apa kok PHK kanca-kancamu ku mau. Ya PHK kan kono lek tega. Ya, akhirnya kan berimbas sampai ke situ kan. Nah, kok kita tadi niatnya nggak sampai sejauh ini loh, kok runyam. Nah, kausalitasnya itu jadi kemana-mana kan. Nah, wes nggak usah diomong nih kan, sembayangnya sendiri. Gara-gara ketidaksinkronan ketika mau menerapkan suatu metode. Nah, itulah yang saya sebut sebagai kelemahan mendasar. Ya. Sehingga saya katakan tadi, metode tradisional itu bukan kok lebih jelek dari value chain. Tidak. Tidak. Selama memang dengan metode tradisional itu everything is fine. Ya, nggak ada apa-apa. Jadi energi kita itu bisa fokus untuk mengembangkan usaha. Nggak usah mikir metode dulu lah. Nah, tapi bukan berarti kemudian tidak kita pikir sama sekali, tidak kita rencanakan untuk diubah. Tetap kita rencanakan, tapi dengan mengkondisikan step by step tadi. Ngomong, sesok ya, rekrutmen tenaga kerja baru, itu kualifikasinya gini ya. Biyen cukup lah, wonge istiqomah, wonge itu apa bisa dipercaya amanah, gitu. Wonge sregep, cukup lah, cukup, biyen cukup. Yang tradisional cukup itu. Ilmune kaya ngapa wis gak apa-apa lah, gak apa-apa kok ditata nang kene. Nah, dulu begitu, dulu ya di tradisional. Tapi kan itu sudah mendekati pensiun orang-orangnya nih. Bentar lagi kan kita rekrutmen lagi. Padahal untuk apa menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di saat ini dituntut orang yang punya kualifikasi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, begitu. Jadi kita itu tidak sampai apa menyakiti apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu, tapi bukan berarti kemudian kita akan pakai selamanya apa yang dilakukan oleh warisan yang terdahulu. Ya, tapi dengan cara yang soft ya, yang smooth begitu ya. Jangan terlalu apa menyakiti. Nah, sehingga cara yang smooth seperti apa? Siapkan dulu tenaga kerjanya. Nanti rekrutmen baru orangnya harus punya kualifikasi begini. Yang support untuk
one step of the traditional in operating product. Misalkan lompatannya nggak sampai ke value chain dulu, nggak melewati satu fase. Jangan ya. Ya fase berikutnya apa sih? Operational product. Oke. Wong-wong sing ngerti produksi. Produksi itu nyapa ya. Kudu ngerti apa, spesifikasinya nanti seperti apa. Marketing juga begitu. Marketing era now itu marketing yang bagaimana? Nah, customer service melayani customer itu sekarang bagaimana? Apa kudu teko munduk-munduk nggawa gula kopi wedang teh ngono? Kan enggak juga. Ya kan? Nah, sesuaikan dengan kompetensi orang-orangnya dulu. Nanti kalau orang-orangnya udah siap, baru kita migrasi. Nah, sehingga orang-orang yang sudah lama itu yang sudah pensiun kan sudah selesai ya. Yang belum gimana? Ya panjenengan jadi pembina, panjenengan jadi penasehat, panjenengan jadi nggak usah dibebani teknis karena sudah ada orang-orang baru yang punya kualifikasi yang lebih baik. Nah, seperti itu. Nanti step berikutnya tingkatin lagi. Ya perkara itu tercapainya itu periode keberapa? It's no problem. Yang penting kondusif, terjaga dan tidak ada masalah kan. Nah, sehingga kelemahan mendasar sekali lagi yang Mbak Priscika tanyakan tadi adalah di kesesuaian. Ya. Pesannya ya jangan sampai dipaksakan kalau belum sesuai. Tapi dikondisikan untuk bisa mencapai kesesuaian. Kalau bisa ditarget waktunya, ya target waktunya. Kalau enggak ya pelan-pelan aja. Ya. Sesuai dengan kemampuan. Nah, kalau mau dilihat dari kelemahan-kelemahan teknis lainnya sih, ya ada, masih banyak Mbak ya. Tapi untuk bicara kelemahan teknis itu kan kita harus masuk ke penggunaannya secara teknis. Kalau misalkan itu harus jadi laporan, berarti kan harus ada laporannya untuk menunjukkan kelemahannya ada di sisi mana. Nah, ketika tadi saya berikan ini ya informasi external financial statement, itu sebuah bentuk laporan. Tetapi ini tidak dalam rangka kita melihat keterbatasan. Walaupun sebenarnya bisa. Coba aja kalian lihat ini perbedaan antara penetapan HPP di income statement-nya service organization dan manufacturing organization. Coba ini beda sekali. Kalau misalkan kita samakan dengan konteks perhitungan HPP standar ini, apa yang terjadi? Ya, mungkin ada yang bolong karena di situ nggak ada aktivitas tersebut. Ada yang harusnya ada aktivitas tetapi di situ tidak ada tempat untuk memasukkan datanya. Nah, itu kelemahan teknis ya. Oleh karena itu kita ya harus fleksibel. Karena sekali lagi saya sampaikan bahwa di manajemen biaya, akuntansi biaya itu nggak ada metode baku. Yang baku hanya polanya, tetapi kalau dalam konstruksinya itu ya harus mengikuti dari keadaan yang kita jalani. Nah, oke, begitu Pak Francisca. Ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, kalau memang belum ada untuk pertanyaan yang lain, silakan absen ya, jangan sampai lupa. Oke, maaf, internetnya terputus ya. Oke, sementara sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan untuk manajemen biaya pertemuan hari ini. Insya Allah kita ketemu kembali minggu depan. Minggu depan sudah puasa ya. Dia sambil berpuasa kita tetap belajar. Oke, mungkin begitu. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Liv.